satu-satunya tempat hidup kita, habitation kita, lingkungan hidup kita, rumah kita yang sejati, itu adalah Tuhan. Nangkap ya saudara. Dan ini Yohanes 17 itu sudah merupakan desain awal Tuhan. Bahwa manusia hanya bisa lengkap, aman, tinggal hidup, bahagia, dan mulia dan kudus itu ketika dia ada di dalam Tuhan. Ini suatu makna yang dahsyat, yang sangat besar. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation, and your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I want to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Shalom, kasih anugerah Tuhan memimpin kita sekarang sampai ke Kalamin. Saudara, lagu yang tadi dinyanyikan itu adalah tentang bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai bait yang kudus. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, itu ibadah yang sejati. Nah, seolah-olah tubuh kita ini adalah kuil, tempel atau bait Allah, di mana Allah itu hadir dan tinggal. Seperti itu harusnya hidup orang percaya, saudara. Ya, makanya tidak boleh sembarangan kita dengan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita atau melakukan sesuatu dengan tubuh kita. Nah, ini sakral sekali. Karena apa, saudara? Karena sebetulnya, sesungguhnya, kenapa kita bisa menyanyikan hal semacam itu? Karena terlebih dahulu Tuhan yang punya inisiatif. Kita ini kan cacat, tercela, lahir sama sekali dalam kesalahan dan dosa, dikandung dalam dosa. Saudara bisa membuktikan bahwa saudara itu betul-betul berdosa karena kita tiap hari melakukan dosa seperti itu. Jadi tidak layak sebetulnya kita punya relasi dengan Allah yang suci. Tetapi Tuhan itu inisiator pertama. Bagaimana manusia yang rusak ini bisa kembali ke hadiratnya sebagai anak-anak Allah. Nah, ini Tuhan yang punya mau. Jadi sebetulnya sebelum kita bisa menyanyi, Tuhan izinkan tubuhku ini menjadi bait yang suci. Pertama kali, terlebih dahulu inisiatifnya adalah dari Tuhan. Bahwa Dia mau kita hadir, kita masuk ke dalam diri Kristus. Menarik, saudara. Ya, saya akan bacakan ini di Yohanes 17 ayat 21. Ini keinginan Tuhan. Ini doa Tuhan, ya. Kalau dibaca di judul perikop pasal 17 ini, satu gelondong ini, Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, ya. Nah, kemudian di ayat 21, pokok doa apa yang Dia doakan untuk kita, ya. Bukan untuk rasul-rasul saja, tetapi untuk kita juga. Itu juga dicatat, ya. 21, supaya mereka semua menjadi satu. Dia berdoa pada Bapa. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ya, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, Yesus. Di sini ini jelas sekali menunjukkan kejamaan dari pribadi Allah yang Esa. Satu-satunya Allah itu punya 3 pribadi. Siapa dia? Salah satu yang di sini disebutkan adalah Engkau, Bapa, dan Yesus. Karena Roh Kudus nanti hadir ketika Yesus sudah naik ke surga. Jadi di sini Yesus berbicara, merepresentasikan kehadiran Tritunggal, ya. Ada Bapa, ada Roh yang memimpin, dan ada pribadi Yesus. Jadi ini bukan Yesus bicara dengan dirinya sendiri. Pertama seperti itu, saudara harus pahami, ya. Saya tidak mau bahas tentang Tritunggal, tetapi itu kebenarannya. Ada kejamaan pribadi Tuhan.
Ada Bapa, ada Yesus di sini. Dan Yesus berdoa sungguh-sungguh kepada Bapa, bukan dia bersandiwara berdoa pada dirinya, bukan. Engkau sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, di dalam Yesus, Bapa di dalam Yesus, dan aku di dalam engkau, Yesus di dalam Bapa, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, Yesus. Jadi tadi sebelum kita bisa nyanyi, jadikan aku Tuhan bait sucimu, sesungguhnya yang telah memasukkan diri kita yang berdosa ini dan menebus kita, menyucikan kita ke dalam Allah itu Tuhan sendiri. Tangkap ya saudara, yang mau saudara percaya kepada Yesus itu adalah Yesus sendiri. Yang mau saudara kembali ke hadirat Tuhan dalam kekudusan dan penolakan kita, kemuaan kita akan keberdosaan kita itu Tuhan. Kita tidak bisa, ya. Nah, di sini Tuhan menyatakan rancangannya, saudara. Rancangan apa? Rancangan bahwa ini adalah keinginan Allah Tritunggal sejak semula. Maksudnya gimana? Bahwa Tuhan itu mau menjadi tempat tinggal kita. Ya. Tuhan mau kita menyatu dengan Allah Tritunggal. Ini kebenarannya. Makanya dia turun menjadi manusia, sang firman itu berkorban. Di dalam tubuh dan darah Yesus kita dipersatukan di dalam persekutuan Allah Tritunggal Maha Kudus. Nangkep ya saudara? Nah, apakah rencana ini ujuk-ujuk tiba-tiba doa Yesus ini adalah doa yang baru terpikir oleh Yesus ketika dia mau mati di kayu salib? Bukan, saudara. Justru dari sini kita bisa tahu bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah yang merancangkan penyatuan antara manusia dengan dirinya di dalam kesucian dan kekudusan, di dalam penebusan tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Ya, buktinya apa? Ini menarik, saudara. Saya tarik kembali kepada perjumpaan kita yang paling awal dengan Tuhan, yaitu di kitab Kejadian, kitab yang paling pertama ya, saudara. Bahwa Tuhan itu mau menyatu dengan kita. Menarik. Saya akan bacakan dulu proses penciptaan, ya. Loncat-loncat. Kejadian 1 ayat 10. Perhatikan saudara. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Oke. Ketika Tuhan mau menciptakan tanduran, tanaman, ya, apa itu? Lantai, ya, tanaman, ya. Ya, semua jenis tumbuh-tumbuhan, dia berfirman kepada tanah, tanah, hendaklah kamu menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi ketika Tuhan mau menciptakan tanaman, dia berfirman memerintahkan tanah. Tangkap ya. Loncat ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah di dalam air berkeriapan makhluk-makhluk yang hidup, ya, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Yang kedua, ketika Tuhan hendak menciptakan ikan-ikan atau makhluk-makhluk yang ada di dalam air, dia memerintahkan air, air, hendaklah melalui kamu berkeriapan makhluk-makhluk hidup. Ya. Dan ketika Tuhan menghendaki burung-burung itu pada berterbangan di udara, dia berbicara, hendaklah burung berterbangan di kamu, di cakrawala, di udara, seperti itu. Ya. Lanjut. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Ada ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Di sini ketika Tuhan hendak menciptakan ternak, ya, ada sapi, kerbau, kawan-kawannya, ada kingkong, monyet, ya, ada harimau, ada singa dan binatang melata dan binatang itu, dia berfirman pada bumi, ya, hai bumi, eret, hendaklah kamu mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ya. Jadi binatang itu, anime, semua yang bergerak itu diciptakan dari tanah. Perhatikan saudara. Ketika Tuhan mau menciptakan tanduran, tanaman, pelantai, dia memerintahkan hendaklah tanah menumbuhkan. Ketika Tuhan mau menciptakan ikan dan burung di udara, dia bilang pada air, air, hendaklah kamu mengeluarkan ikan-ikan dan makhluk air.
hai udara, biarlah burung-burung berterbangan pada kamu. Ketika Tuhan hendak menciptakan binatang-binatang, ya, dia berfirman, hai bumi, hendaklah kamu mengeluarkan segala jenis makhluk hidup tadi, binatang, ya. Tapi perhatikan ayat yang saya mau garis bawah ini, saudara. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas semuanya. Perhatikan, saudara. Ketika Tuhan mau menciptain segala sesuatu, contohnya tanaman, dia memerintahkan tanah menumbuhkan, dia memerintahkan air mengeluarkan makhluk air, binatang, ikan-ikan, dia berkeriapan. Ketika dia mau burung berterbangan di udara, dia perintahkan cakrawala supaya menyediakan ruang untuk burung bisa berterbangan. Ketika dia mau ciptakan binatang, dia perintahkan bumi, tanah, hai tanah, keluarkanlah segala jenis binatang. Kenapa? Karena memang air itu ruang hidupnya ikan, ya. Tanah itu ruang hidupnya tanaman. Burung itu tempat dia bisa menjangkau segala sesuatu itu adalah berterbangan di udara. Binatang itu tempat hidupnya, segala kebutuhannya itu adalah dari bumi, ya. Tapi perhatikan, ketika Tuhan mau menciptakan manusia, dia tidak berfirman, hai air, hai tanah, hai udara, tidak. Perhatikan apa yang dia katakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ketika Tuhan mau menciptakan saudara dan saya dan Adam yang pertama itu, dia berfirman, baiklah kita, jamak ya, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia bukan diperintahkan keluar dari bumi, dari air atau dari udara. Tapi ketika Tuhan mau menciptakan saudara dan saya, dia berfirman, baiklah kita. Allah Tritunggal, pribadi yang tiga itu, berfirman, menciptakan manusia seturut rupa dan gambar kita. Kenapa, saudara? Karena satu-satunya tempat hidup kita, habitation kita, lingkungan hidup kita, rumah kita yang sejati, itu adalah Tuhan. Nangkap ya, saudara? Dan ini Yohanes 17 itu sudah merupakan desain awal Tuhan, bahwa manusia hanya bisa lengkap, aman, tinggal hidup bahagia dan mulia dan kudus itu ketika dia ada di dalam Tuhan. Ini suatu makna yang dahsyat, yang sangat besar, yang tidak bisa disuguhkan oleh agama manapun, saudara. Ya. Sekarang apa pelajarannya buat kita? Pertanyaan ini, where are you belong to? Di manakah saudara menyerahkan diri saudara dalam kehidupan ini? Khususnya saudara yang percaya pada Yesus, ya. Apakah your money, uang Anda? Apakah your power, kekuatan Anda, kuasa Anda? Apakah your relationship to others? Apakah hubungan-hubungan Anda itu yang Anda jadikan sebagai rumah, tempat kediaman? Ataukah pekerjaan Anda, atau hobi Anda, atau kesenangan Anda? Saudara merasa paling homey, paling nyaman, paling rumah itu ketika saudara punya uang banyakkah? Punya kuasakah? Atau punya hubungan dengan orang-orang yang saudara sukakah? Atau pekerjaan saudarakah? Atau hobi atau kesenangan saudara? Atau yang lain selain daripada Tuhan? Have you found the place where you belong? Apakah saudara sudah menemukan tempat yang tepat di mana saudara harus berada? Ya, karena inilah kebenarannya, bahwa Tuhan adalah habitasi kita. Satu-satunya tempat saudara bisa merasa aman, nyaman, tenang, tentram, sukacita, itu adalah rumah. Nah, rumah sejati saudara itu hanya Tuhan. Ini desain awal Tuhan sejak semula. Nangkep ya, saudara? Saudara itu kan seorang pilgrimage, seorang musafir, seorang yang melakukan suatu perjalanan di dalam kehidupan ini. Maka mau senangnya sedemikian tinggi apapun, kalau saudara mengunjungi suatu tempat, satu hal yang pasti saudara rindukan itu adalah pulang ke rumah.
Karena di rumah itu saudara merasakan keamanan, kebahagiaan di dalam keluarga saudara bersama mungkin istri, anak, suami, orang tua atau seluruh sanak keluarga. Ya, itu adalah rumah. Itu adalah gambaran saudara. Ingatlah setiap hari bahwa inilah tujuan Yesus menjadi manusia, berkorban, mati, bangkit, naik, mengutus Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita kembali ke rumah kita yang sejati, yaitu Tuhan. Sebab inilah desain awal Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia seturut rupa dan gambar kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia tidak memerintahkan materi-materi, tapi Dia bicara di dalam sidang ilahi Tritunggal Maha Kudus. Dia bicara manusia ini adalah habitatnya, adalah tempat tinggalnya, adalah rumahnya, adalah kita, Allah Tritunggal. Jadi saudara, dari pelajaran ini kita tahu betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan Yesus, dan ingat-ingat selalu pelajaran firman yang berharga ini bahwa saudara sejak semula didesain untuk merasa aman, nyaman, bahagia, penuh hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.